Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Melasari dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing statik, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom, mata kuliah jaringan komputer. Routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Routing statik memiliki ciri-ciri yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Kemudian cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing, kemudian admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Beberapa parameter yang ada pada routing yaitu destination, merupakan alat tujuan dan network mask yang biasanya diisi dengan 0.000/0 untuk semua jaringan. Yang kedua ada gateway, merupakan datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Kemudian ada drive source, yaitu alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Selanjutnya ada distance, rentan 0 hingga 255, merupakan jarak administrator jaringan dari router. Keuntungan menggunakan routing statik yakni dapat meringankan kinerja prosesor router. Tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik juga lebih aman dibandingkan routing dinamis. Routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Selain ada keuntungan, juga ada kerugian dalam menggunakan routing statik, yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Routing statik hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Pada routing statik, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak routing yang harus dikonfigurasi secara manual. Routing statik juga rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Untuk lebih jelasnya, simak simulasi menggunakan Cisco Trackernya. Membutuhkan 2 server, kemudian 3 router, dan 3 PC yang kita koneksikan. Nah, untuk menghubungkan ke router, kita menggunakan kabel copper cross ini. Kita membutuhkan 5 kabel, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita butuh kabel serial untuk menghubungkan antar router sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Sekarang kita setting IP-nya seperti berikut ini. Untuk PC 1, IP-nya seperti ini. Subnet mask-nya 192, default gateway-nya seperti ini. Untuk PC 2, IP address-nya 192.168.1.65.
Untuk subnet max-nya 255, 255, 255, 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk isi 3, IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet max-nya kita menggunakan 128, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk router 1, untuk fast Ethernet 0-nya seperti ini, fast Ethernet 1-nya seperti ini, serial 2-nya seperti ini, serial 3-nya seperti ini. Dan jangan lupa kita klik on pada port statusnya. Untuk router 2, fast Ethernet 0-nya menggunakan 192.168.1.254. Untuk subnet max-nya kita gunakan 128. Untuk fast Ethernet 1-nya sengaja kita kosongkan. Untuk serial 2-nya seperti berikut ini. Untuk serial 3-nya seperti berikut ini. Sekarang kita lanjut ke router 3. Untuk fast Ethernet 0-nya seperti ini, fast Ethernet 1-nya seperti ini, serial 2-nya seperti ini, serial 3-nya seperti ini. Dan jangan lupa kita klik on ya di port statusnya. Kita lanjut ke server. Untuk server 1, IP address-nya adalah 33.33.32.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2-nya seperti ini, IP address 43.43.43.1, subnet max-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Nah, untuk langkah percobaan kedua yaitu membuat simulasi ke jaringan. Sekarang kita lanjut ke langkah 2. Isikan tabel routing standar. Klik router 1. Kita klik statik. Nah, untuk networknya, untuk router 1, untuk menuju ke PC 1 lewat router 2, maka kita isikan networknya 192.168.1.128. Untuk net max-nya 255.255.255.128. Untuk next hop-nya 12.12.12.2. Kita klik add. Nah, selanjutnya untuk menuju ke server 1 lewat router 3, maka kita isikan 33.33.33.0. Next max-nya 255.255.255.0. Untuk next hop-nya 13.13.13.3. Kita add. Nah, sedangkan untuk yang menuju server 2 lewat router 3 yaitu 43.43.43.0. Untuk next max-nya sama, dan untuk next hop-nya juga sama, kita klik add. Selanjutnya kita ke router 2.
Untuk menuju ke router 1 atau PC1 dan PC2 lewat router 1, maka diisikan 192.168.1.0. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Maaf, 128. Untuk next hopnya 12.12.12.1. Untuk yang menuju server 1 lewat router 3 yaitu 33.33.33.0. Next masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 23.23.23.3. Kita klik add. Sedangkan yang menuju server 2 lewat router 3 yaitu 43.43.43.0. Untuk netmasknya sama, dan untuk nextopnya juga sama, kita klik add. Dan nanti akan masuk ke dalam list berikut ini. Kemudian lanjut ke router 3 static. Network. Nah, untuk menuju ke PC1 atau PC2 lewat router 1 yaitu 192.168.1.0. Maksudnya 255.255.255.128. Exopnya 12.12.12.1. Sedangkan untuk yang menuju PC3 lewat router 2 yaitu 192.168.1.128. Untuk next masknya sama, untuk next hopnya 23.23.23.2. Klik. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya yaitu memindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario. Edit filters, kita klik yang ICMP-nya saja. Untuk skenario pertama kita coba kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita klik next. Nah, ini dari PC2 akan melakukan feedback. Nah, berhasil. Kita delete, kita coba kirimkan simple PDU dari PC1 ke PC3. Kita klik next. Nah, ini akan melakukan feedback. Nah, berhasil. Selanjutnya kita kirimkan simple PDU dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kita klik next. Nah,
Mengapa ini tanda centang? Karena di tabelnya tidak diberitahu jalan mana yang akan dipilih dari server 1 menuju ke PC 1. Untuk selanjutnya kita kirim dari PC 1 ke server 2. Kita klik next. Nah, begitupun juga dengan ini. Sama seperti sebelumnya. Ini karena tidak diberitahu mana jalan yang dipilih. Untuk skenario selanjutnya, kita coba dari PC 3 ke PC 1. Nah, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Nah, berhasil. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Nah, berhasil. Ini berhasil karena kita memiliki tabel, yaitu memberitahu jalan mana yang akan dipilih untuk melakukan feedback dari server 1 ke PC 3. Untuk selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Next. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Kemudian dari server 1 ke PC 1. Nah, ini seperti kasus sebelumnya. Dari server 1 ke PC 3. Maaf, ke PC 2. Nah, ini sama seperti kasus sebelumnya. Yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC 3. Nah, ini berhasil mengirim dan berhasil melakukan feedback. Setelah selesai membuat simulasi, kita kembali ke mode real time. Sekarang kita melakukan tracing, yaitu dengan kita cek dari PC 1 ke PC 2. Kita klik PC 1, kita comment prompt, kita ketikkan tracer 192.168.1.65. Kita klik enter. Nah,
Itu prosesnya berhasil. Selanjutnya kita cek threshold 192.1.1.253. Kita klik enter. Nah, ini juga berhasil. Kemudian kita cek dari PC 1 ke server 1, kita ketikkan threshold 33.33.33.1. Nah, ini prosesnya juga berhasil. Kemudian kita cek lagi dari Nah, untuk pengecekan selanjutnya menggunakan cara yang sama, yaitu mengetikkan threshold kemudian IP yang dituju. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai routing statik dan simulasi yang saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.